Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Sejak pemberontakan Martin Luther di abad 16, hingga sekarang kurang lebih 500 tahun, Protestan tidak berhenti menyerang gereja Katolik. Ada saja bibit-bibit perusak kekristenan yang muncul seperti jamur di musim hujan. Mereka berbicara dan berkhotbah, menafsirkan Alkitab secara pribadi, dan mengklaim tafsirannya datang dari Roh Kudus. Semua itu dilakukan untuk memperdaya umat Katolik awam, agar meninggalkan gereja Katolik. Mereka menjual semua, omong kosong mereka ini, ke media sosial dengan dua tujuan. Yaitu untuk mencari cuan, dan untuk meredam dan menghentikan perkembangan iman Katolik. Dan untuk itu, segala macam cara dihalalkan. Memanipulasi data sejarah, dan menggunakan pendapat pribadi. Dan kebohongan seperti itu diucapkan berulang-ulang. Ini namanya taktik, untuk membenarkan yang salah menjadi benar. Kalau kita memeriksa dengan jujur, semua tuduhan mereka satu persatu, maka jawabannya, tidak ada yang benar dari mereka. Bahwa semua tuduhan mereka terhadap gereja Katolik, adalah tuduhan-tuduhan palsu. Bukan hasil pemikiran mereka. Dan itulah yang dibuat oleh orang-orang, seperti Ram Kenii, The King Gadas, Muri Wali, Chris Papilayah, Albert Rumampuk, Ezra Soru, dan Patrice Smith ini. Apakah semua yang dikatakan mereka, tentang Paus, tentang Alkitab, gereja Katolik dan ajarannya, berasal dari isi kepala mereka? Sama sekali tidak. Mereka bukanlah orang pintar, seperti anggapan orang Protestan. Pola pikir mereka sangatlah jauh dari kata cerdas. Sebab semua tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Katolik, tidak ada satupun yang benar-benar baru. Mereka menjiplak semua dari pemikiran orang Barat yang anti-Katolik, yakni para pendahulu mereka. Seperti misalnya, tokoh utama, Luther, Calvin dan Zwingli. Lalu tokoh-tokoh lain, seperti Ellen White, Joseph Smith, Charles Russell, dan beberapa penulis populer yang terkenal anti-Katolik, seperti LaHaye dan Jerry Jenkins, Ralph Woodrow dan Alexander Hislop, dan lain-lain. Jadi apa yang menjadi buah pikir orang-orang terdahulu ini, akan terus diulang oleh Protestan zaman sekarang. Dan dinamika seperti ini, akan terus terjadi dalam Protestantisme, hingga kiamat menjemput. Tiada hari tanpa berbohong. Tiada hari tanpa memfitnah gereja Katolik. Itulah Protestan. Seperti fitnah klasik dan murahan, yang akan saya tanggapi pada episode kali ini. Yaitu Patrice Smith, salah satu penerus dongeng-dongeng Protestan. Patrice Smith, lagi-lagi menuduh, bahwa gereja Katolik melarang umatnya membaca Alkitab. Atau dengan istilah dia, gereja membungkam Alkitab. Ini juga bukan tuduhan yang baru. Ini tuduhan jadul yang dihidupkan kembali oleh Patrice Smith. Dan saya pastikan, bahwa kebanyakan orang Protestan juga mempercayai cerita dongeng seperti ini. Jadi mari kita berikan jawaban, sekaligus pelajaran berharga bagi Patrice Smith dan Protestan. Dan pada dasarnya, firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk mereka sampaikan kepada umat Allah secara umum, untuk mereka bagikan kepada umat secara umum. Jadi itu adalah milik Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi umatnya secara umum. Ini ibarat presiden mau membagikan sembako ke masyarakat. Dia panggil panitia-panitia untuk bagikan. Nah, saat panitia-panitia membagikan, ada satu panitia yang menyimpan sembako itu di rumah dia sendiri. Dia pencuri, dia curi itu sembako itu. Nah, ketika ada seorang pengawas presidennya, seorang pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan, yang sedang dicuri, sedang disimpan, namanya Martin Luther, dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, sembako itu milik saya, Luther kau maling, Luther kau maling. Ini namanya pencuri yang lupa diri. Katolik itu ya, mau membungkam firman Tuhan. Puji Tuhan ada Martin Luther. Dia ambil apa yang jadi hak umat dan dia kembalikan kepada umat. Dan karena iman Katolik historis, rasional, dan hidup dalam tradisi yang dijaga. Dijaga katanya, tapi dilarang untuk umat baca Alkitab. Tidak konsisten kan? Ini pencuri, sudah mencuri sembako, ngakunya mau menjaga sembako. Padahal Tuhan gak pernah suruh dia jaga sembako. Katolik ini bukan penjaga firman Tuhan, saudara. Mereka mau bungkam firman Tuhan. Mereka mau sembunyikan firman. Cuplikan ini
sebenarnya sambungan dari video sebelumnya, namun saya memilih untuk membuat tanggapan terpisah. Sekarang pertanyaan penuntun. Benarkah Gereja Katolik melarang Alkitab untuk dibaca? Dan apakah Martin Luther berjasa karena membuat orang Kristen bisa membaca Alkitab? Pertanyaan itu sangat mudah dijawab kalau Patrice Smith menyertakan dengan waktu. Sekurang-kurangnya tahun berapa atau abad berapa situasi tersebut terjadi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena hanya bermodal menguping dan membacot, maka hanya seginilah isi kepala Patrice Smith ini. Jadi harap dimaklumi saja. Sekarang mari kita elaborasi tuduhan Patrice Smith dan Protestan bahwa Gereja Katolik melarang Alkitab dan bahwa Luther berjazah dalam hal ini. Pertama, keadaan Alkitab dikanonisasi tahun 405 atau abad keempat sampai abad pertengahan. Perlu diketahui bahwa dalam rentang waktu ini, tidak semua orang bisa membaca Alkitab, apalagi memiliki Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab tidak tersedia secara umum. Alasannya, karena belum ada mesin cetak. Alkitab masih dalam bentuk gulungan dan perkamen. Pada abad pertengahan, setiap Alkitab ditulis dengan tangan. Lagi pula kebanyakan orang paling banter, hanya melek huruf secara fungsional. Itulah alasan, mengapa mereka menggunakan jendela kaca patri dan seni di gedung-gedung gereja. Untuk apa? Untuk menceritakan kisah-kisah Alkitab. Sebab mesin cetak baru ditemukan pada tahun 1436 oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Jadi sebelum tahun 1436, gagasan bahwa setiap orang memiliki Alkitab adalah sesuatu yang mustahil, kendati orang-orang sudah bisa membaca sekalipun. Sulit membayangkan dunia tanpa mesin fotokopi, mesin cetak, email, dan situs web, seperti halnya sekarang. Jadi tuduhan Protestan, bahwa gereja melarang Alkitab untuk dibaca umat, pada rentang waktu ini, jelas tuduhan palsu. Kedua, keadaan setelah ada mesin cetak. Situasinya mulai berubah. Gereja mulai mengontrol. Mengapa begitu? Alasannya begini. Sejarah mencatat, bahwa sebelum Alkitab dicetak saja, sudah muncul aliran-aliran sesat di dalam kekristenan. Sebut saja seperti Gnostisisme pada abad kedua, Arianisme di tahun 325 Masehi, Nestorian di tahun 431 Masehi, Monofisitisme di tahun 451 Masehi, dan seterusnya. Maka dari itu, gereja mengantisipasi kemunculan ajaran sesat akibat kebebasan dalam menafsirkan Alkitab. Terhadap kondisi ini, gereja tidak sekedar melarang, tapi gereja mengutuk penyalahgunaan Alkitab berdasarkan tafsiran individu. Ketiga, Luther tidak berjasa apapun, justru Lutherlah yang merusak Alkitab. Jika mengikuti analogi gembel yang dipakai oleh Patrice Smith ini, maka Luther sebenarnya tidak membawa langsung Alkitab kepada umat, tapi menghancurkan isi Alkitab terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kepada umat. Jadi begini, cara melihat dan memahami latar belakang Luther dan Alkitab Protestan. Pertama, Luther dan Protestan menggunakan bahasa daerah setempat. Kedua, pamflet yang diterbitkan oleh Luther dan Calvin dipenuhi dengan segala macam bahasa kasar dan kotor. Misalnya menggunakan kata seperti shitting, pissing, dan farting. Dan semua ini dilakukan untuk menarik perhatian orang awam, dan menciptakan pemberontakan rakyat terhadap tatanan sosial. Dan ini jelas bertentangan dengan gereja Katolik. Gereja melarang dan mengutuk terjemahan bahasa daerah tertentu, karena dianggap terjemahannya buruk, dan mengandung catatan anti-Katolik. Selain itu, terjemahan dengan memaksakan bahasa daerah setempat, berpotensi mengobrak-abrik makna rohani Alkitab itu sendiri. Inilah sesungguhnya bawaan dan ciri khas Martin Luther. Anda bisa melihat cara jahat Luther ini ketika menerjemahkan kitab Roma ke dalam bahasa Jerman. Ayat yang seharusnya berbunyi, manusia dibenarkan karena iman. Luther kemudian menambahkan kata saja dalam bahasa Jerman, allein. Padahal aslinya tidak ada. Dan cara jahat ini telah menjadi budaya Protestan
dalam mengotak-atik Alkitab sesuai keinginan pribadi. Jadi sekali lagi, selain Luther tidak berjasa apapun dalam kanonisasi Alkitab, Luther juga tidak berjasa membawa Alkitab kepada umat. Yang ada justru kebalikannya, yaitu Luther membawa racun untuk meracuni orang Protestan. Jadi kalau ngomong sena jidat dan asal-asalan seperti Patrick Smith ini, sebenarnya bukti dari efek racun Luther yang sedang bekerja pada dirinya. Keempat, keadaan abad pertengahan. Ingat, sebelum Alkitab Luther diterbitkan dalam bahasa Jerman, ada lebih dari 20 versi Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai dialek Jerman. Sementara ada beberapa versi Alkitab dalam bahasa daerah setempat yang diterbitkan sebelum maupun setelah Reformasi Protestan. Versi Douai Rheims Katolik dari seluruh Alkitab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari Vulgata Latin. Terjemahan ini rampung pada tahun 1610, satu tahun sebelum versi King James, Alkitab Protestan diterbitkan. Perjanjian Baru diterbitkan pada tahun 1582 dan merupakan salah satu sumber yang digunakan oleh para penerjemah King James Version. Harap dicatat bahwa terjemahan Vulgata Latin selalu tersedia bagi siapa saja yang ingin membacanya tanpa batasan. Protestan mengatakan bahwa Vulgata hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang membaca bahasa Latin, terutama orang yang berpendidikan tinggi. Namun anggapan ini juga keliru, sebab bahasa Latin dikenal luas oleh masyarakat Eropa. Bahasa Latin sama sekali bukan bahasa yang kaku dan sulit. Bahasa Latin adalah bahasa teologi, hukum dan sains hingga abad ke-17 dan ke-18. Sebagai contoh, ilmuwan besar, Isaac Newton, menerbitkan karya-karyanya tentang fisika, ia menerbitkannya dalam bahasa Latin, sehingga seluruh Eropa dapat membacanya. Jadi masalahnya bukan terletak pada bahasa Latin, tapi pada pemahaman Alkitab, serta kecenderungan untuk menafsirkan Alkitab itu sendiri. Sebab kebanyakan orang awam pada saat ini tidak tahu apa-apa tentang isi Alkitab, kendati mereka bisa membaca. Jadi kalau kaum Protestan menuduh gereja Katolik merantai Alkitab atau membungkam Alkitab, seperti yang dikatakan Patrick Smith ini, sekali lagi jawaban tegasnya adalah, gereja tidak sekedar melarang, tapi mengutuk orang-orang yang mencoba menafsirkan Alkitab di luar dari yang diajarkan gereja. Gereja mengontrol dan menyediakan Alkitab untuk dibaca, tapi melarang untuk menafsirkan secara pribadi. Anda bisa bandingkan dengan Alkitab orang Yahudi. Alkitab Yahudi berbahasa Ibrani hingga abad ke-19. Versi Yunani dari Alkitab Yahudi, yang dibuat pada zaman kuno digunakan oleh orang Kristen, sehingga orang Yahudi menghindarinya. Setiap orang Yahudi yang ingin membaca Alkitab, diwajibkan terlebih dahulu mempelajari bahasa Ibrani. Jadi kesimpulannya, hanya 3 poin. Pertama, tuduhan Patrick Smith dan Protestan, bahwa gereja melarang Alkitab untuk dibaca umat pada abad pertama sampai awal abad 16, atau setelah tahun 1436, jelas tuduhan palsu. Sebab dalam rentang waktu ini, Alkitab belum diterbitkan dalam bentuk buku Alkitab. Kedua, setelah Alkitab diterbitkan pada abad 16 dan sesudahnya, gereja tidak melarang orang membaca Alkitab, tapi melarang dan mengutuk usaha untuk menafsirkan Alkitab. Dalam hal ini, gereja punya hak dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi firman Allah dari kesesatan. Sebab Alkitab adalah milik gereja universal, bukan milik orang per orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.